Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Tepuk tangan buat semua yang hadir pada sore hari ini di blibli.com. Persekutan duniawi sore hari ini dipersembahkan oleh Blibli. Jadi gue Gofar Hilman hari ini ingin menyapa teman-teman semua yang ada di Hall 10 di Gias 2019 dan juga ada di ini apa namanya lagi streaming nih, live streaming. Halo, hai. Jadi buat teman-teman yang lagi di luar sana bisa lihat live di YouTube dan Facebooknya channel Blibli. Dan nanti talk show ini akan ada rekamannya di Blibli Play. Jadi buat yang belum download Blibli Play langsung aja download sekarang di Android atau App Store. Sekali lagi aplikasinya gratis nih ya. Jadi hari ini gue Gofar Hilman akan ngobrolin soal yang namanya car audio atau memilih audio di mobil yang sesuai dengan budget. Wah, oke. Sekarang kita sudah ada kedatangan 3 narasumber kita. Langsung kita panggil yang pertama ada Om Mobi dari Motomobi TV Persekutan. Ya, enak jadi dia, nggak ketahuan kalau misal dia asli atau enggak gitu kan. Topeng, oh dia asli? Oh asli, oh ya silakan Om. Terserah duduknya di mana, yang enak. Jadi berikutnya selain Motomobi TV, Om Mobi, ada Om Arswendo Swiss Rianto, audio expert kita. Om Wendo, tepuk tangan buat Om Wendo. Siap Om, silakan Om. Yang terakhir ada Rizky Purnadi, owner dari Sunda Motor. Tepuk tangannya dong. Persekutan. Ega. Gila ini teman-teman kita. Tadi gue di belakang ngobrol sama mereka, satu yang jadi highlight gue adalah Om Mobil lagi mau minum kopi, susah masukin sedotannya. Gue di belakang pakai sleting atau dibolongin mulutnya Om. Enggak, jadi biar gampang masukinnya. Tapi tahu-tahu habis kan? Apa? Tahu-tahu habis. Oh iya benar. Jadi buat teman-teman di sini, kalau misalnya mau beli tiket di Gias 2019, beli tiketnya di blibli.com aja, ini gampang banget. Beli tiket masuk Gias 2019 di blibli.com/Gias dan belanja minimum 500.000. Kalian bisa dapat kesempatan menangin Renault Triber. Bilangnya Runo apa Renault sih? Bisa Runo. Oh, kalau orang Perancis bilangnya Runo. Atau Renault. Ini sama kayak. Yang penting Tribernya tuh Triber. Triber. Bukan Triber. Oh iya, Triber. Kalau Triber itu nada tinggi ya bukan? Nada tinggi ya. Treble. Oh, treble. Jadi bilangnya Renault. Terserah lu deh. Ya, sama kayak ngomongin soal BMW gitu kan. Orang asli Jerman bilangnya BMW, orang luar negeri Amerika bilangnya BMW. Terserah lu, pokoknya senyaman lu aja ya. Bisa menangin yang namanya Renault Triber. Jadi besok-besok kalau mau ke Gias 2019 lagi, beli tiketnya di blibli.com. Persekutan. Langsung aja kita mulai dengan teman-teman kita di sini. Apa kabarnya Om Mobi, Om Wendo, Om Rizky? Baik. Gokil. Hari ini kita ngomong-ngomong sama teman-teman di sini nih. Nanti teman-teman bisa nanya-nanya juga soal yang namanya car audio sama teman-teman kita di sini ya. Oke, pertanyaan pertama adalah seberapa pentingnya sih car audio? Siapa dulu mau jawab? Om Mobi dulu deh. Car audio tuh sangat amat penting sekali. Wih. Sangat amat ya. Kenapa? Gini. Kita itu menghabiskan waktu di jalan itu berjam-jam setiap hari. Ya. Bayangkan kalau itu dihitung dalam 1 tahun berapa jam, Wih. ya berapa hari jadinya. Oh matematis ya. nih, matematis. Statistik aja, dikali Oke. dalam 10 tahun itu berapa jam. Wah. Ya. Jadi hidup Anda di dalam mobil itu harus berkualitas. Betul. Ya kan? Nah, kadang-kadang mobil kita budget terbatas, mobil tidak bisa berkualitas. Iya. Tapi audio bisa berkualitas. Oh. Makanya penting sekali peran audio. Oke. Berarti buat Om Mobi ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Nah, buat audio expert kitanya, Om Wendo gimana Om? Seberapa penting car audio Om? Oke, kalau car audio bagi saya itu udah bagian dari kehidupan malah. Ya. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, nggak dengar musik, nggak dengar berita, nggak tahu informasi, kayaknya gimana gitu. Ya. Dan relatif kalau kita dengar di car audio, dengar radio, dengar apa, kan itu aman. Ya. Kita tetap bisa driving, kuping kita bisa dengar gitu ya. Dan kemudian yang kedua, itu menghindari stres. Tadi Om Mobi udah bilang. Iya betul. Daripada kita serempet-serempetan rebutan mau masuk jalan tol, ya. mendingan kita santai aja. Iya. Ya,
gitu. Dibikin, jadi penting ya car audio ya? Iya, betul, Iya. penting sekali. Oke. Kalau nggak ada car audio, Hah? nggak bisa dengerin suara Gofar Hilman. Oh iya. iya. Gimana lu dengerin Nggak gue bisa. pagi-pagi siaran? Iya, Dari jam 6 siaran pagi sampai jam susah. 10. Tiap weekdays lu promo. Kalau buat Om Rizky pasti penting dong. Yang simpelnya gini nih, Ah. di sini ada yang pernah nyetir Jakarta Bandung. Ada Jakarta Bandung? Oke, nyetir Jakarta Bandung tanpa musik mungkin nggak? Waduh, capek banget. Mungkin tuh. nggak? Tapi ngantuk kan di jalan kan? Ya sepenting itu tuh. Betul. iya. Jadi kalau misalnya lagi perjalanan lama, jadi kita ngomongin soal kemacetan Jakarta apalagi ya? Ya nggak? Dari satu tempat ke tempat lain itu kan menghabiskan nggak mungkin setengah jam doang gitu. Pasti minimal sejam, ya nggak? Dan kita tidak bisa prediksi kemacetannya di Jakarta gitu. Udah pasti kita menghabiskan banyak waktu di dalam mobil. Betul banget. Iya. Jadi kalau di sini kita punya tagline nyetir mobil sama dengerin musik itu jadi satu best companion. Oke. Jadi satu teman yang akrab banget. Gitu sih. Nah, bagi gue jadi gini, gue mau cerita, kalau misalnya macet, gue punya kebiasaan nih Om. Kebiasaannya adalah karaoke. Karaoke. Iya. Jadi handphone gue sambung ke audio, ke head unit, terus gue pilih satu lagu yang liriknya pasti gue apal. Jadi pandangan tetap ke depan. Jadi tinggal minus one-nya doang. Jadi nggak baca ya, Nggak ngebaca. Jadi nggak ngebahayain nyetir. Pandangan tetap di depan, gue pilih satu lagu yang liriknya paling gue apal, gue nyanyi. Dan itu kan kita kalau dalam mobil kan nggak malu-malu ya. Akustiknya bagus. Iya. Ya nggak? Jadi berasa suara kita tuh paling keren gitu kan. Nggak ada yang denger. Gak ada yang denger, itu yang paling penting. Nggak ada yang kritik, nggak ada yang apa. Ini gue penasaran lagunya apa sih? Oh, iya. Apa lagunya? Lagunya ini lagunya Elvis. Waduh. Yeah. Tua banget. Wise men say. Iya, Itu kan slow, Iya, yang gak iya. ngomong cepet, jadi nyetir masih enak. Iya, Ya kan? betul. Dan udah hafal ya. Dan udah Iya. hafal. Ketahuan angkatannya berarti. Yang pasti di bawahnya Om Wendo, Om Mobi, dan Om Rizky nih gue deh. Siapa bilang saya 23? 23 udah 2 kali reinkarnasi. Oke, ini ngomongin soal yang namanya audio lagi nih. Apa sih perangkat yang paling penting untuk mobil gitu kan? Selain head unit ya? Yang pasti head unit yang pertama. Mungkin siapa dulu? Om Wendo dulu mungkin. Ya. Oke. Yang paling muda dulu deh dari yang paling muda. Kelihatan muda sekali. Jadi poinnya kita nih yang main car audio ya. Ya. Itu ada yang paling unik. Budgetnya tuh juga bisa macam-macam ya. Enggak. Mulai dari yang 2 juta, 5 juta, 10 juta, 25 juta, 30 sampai unlimited. Unlimited. Iya, gitu. Jadi main audio unlimited memang benar ya? Benar. Benar ya? Benar. Oke. Iya. Jadi nominalnya itu udah bukan lagi 100-200 juta. Ya, tapi sampai ke nominal 1M, 2M, bahkan lebih. Miliaran. Miliaran. Ada yang masang car audio sampai 2 miliar. Iya. Betul, itu bahan teman saya itu. Ini gue punya teman. Iya. Mobilnya kijang kotak. Iya. Audionya 200 juta, itu udah kaget. Iya. Ini ada yang 2 miliar men. 2 miliar tuh apaan aja? Mobilnya apa? Mobil apa 2 miliar? Mitsubishi Grandis. Grandis, luar biasa. Audionya 2 miliar. Itu 2 miliar tuh apa aja sih tuh? Ya biasanya dari komponennya dia pakai yang head unitnya berkualitas, Iya. dia pakai Macintosh, kemudian speakernya sendiri dia pakai Micro Precision dari Jerman, Ah. ya. Amplifiernya dari Inggris itu pakai amplifier tabung, Genesis mereknya. Ya. Tabung. Tabung ya? Ya itu ya. Nah itu kalau dinyalain AC mobil kalah panas sama amplinya. Oh. Jadi bisa sekaligus penghangat. Iya. Kebetulan salah satu sahabat saya itu. Oke. Jadi memang unlimited tuh ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin nih, buat pemula di sini nih. Iya. Membeli car audio, yang paling penting perangkatnya apa aja nih? Oke. Nanti disambung ya. Ya. Jadi kalau saya sih biasanya budget terbesar tuh larinya ke speaker. Oh bukan head unit justru? Bukan. Oh. Nah, speaker kenapa? Dia yang sumber yang akan menghasilkan bunyi. Oke. Ya, kalau dia abal-abal, suaranya nggak jauh beda sama standar. Oke. Gitu ya. Jadi speaker dulu. Habis itu ya head unit. Ya. Amplifiernya terus sekarang pakai prosesor ya. Nah, terus setelah itu juga kita harus tahu cara optimalkannya, settingnya. Ya. Makanya itu idealnya kita datang ke yang kita percaya lah. Oke, Bisa nyeting. untuk instalasi. Iya betul. Oke. Mungkin bisa ditambahin nih. Ya. Nah, tadi kalau dari Om Wendo bilang komponen yang paling penting tuh speaker.
Tapi gue banyak nemuin di lapangan, khususnya ini anak-anak muda, kalau datang gitu, gue pingin audio mobil gue tuh suara jedak-jeduk. Wow, justru bass ya? Nah, Yang dicari bass? berarti yang dicari itu suara bass. Oke. Maka kalau audio mobil lo semua masih standar dari awal, yang ditambahin itu subwoofer. Subwoofer. Jadi suara jedak-jeduknya tuh kena. Oke. Jadi biasa kalau untuk anak-anak muda, generasi milenial, ya subwoofer. Oh. Cuman kalau yang generasinya, ya biasanya lebih speaker. Oke. Subwoofer juga speaker itu namanya. Iya juga sih. Kalau lu gimana Om? Kalau misalnya beli car audio, perangkat apa nih yang diutamakan nih? Yang diutamakan dulu. Iya. Perangkat sebenarnya gini, kalau misalnya kita masang nih dari mobil standar, Ya. pertama sebenarnya head unit dulu. Setuju. Kalau Ya. gue head unit pasti. Ya. Karena mobil yang kita, ini kan mobil LCGC biasanya kan. Iya. LCGC kan head unitnya begitu, ganti dulu yang bagusan. Itu minimum requirement. Kemudian lari ke, ada duit lagi, Iya. subwoofer kolong. Oke. Nah, nggak terlalu jedak-jeduk tapi dalam. Iya. Ya, dalam iya, hati. Iya. Ah. Lu LCGC tapi modifnya kan udah bisa beli mobil lagi. Ya kan Iya. terserah dong. Oh iya. Iya. Audionya juga mahal. Iya. Ini masang nih. Ya, terus baru ke speaker. Oke. Nah, tapi kan sekarang ini zamannya zaman prosesor. Ya. Ya. Nah, zaman prosesor ini babak baru nih, bener nggak? Ya betul, betul. Babak baru. Jadi dulu vacuum tube segala macam barang-barang mahal tapi nggak ada yang diatur namanya time alignment Iya, dan betul. lain-lain. Nah, sekarang zamannya prosesor sehingga ada muncul profesi baru yaitu tuner. Oh. Ya, bukan muncul, udah ada tapi jadi mencuat Iya, profesi iya, betul. tuner itu. Tuner itu apa profesi yang mungkin bisa dijelasin sama teman-teman di sini nih? Ya, oke. Ya, tuner itu orang yang mengoptimalkan Hah? audio yang sudah terinstalasi. Ya, jadi tugas dia itu untuk bikin bagus suaranya. Oke. Karena gini, kalau kita bicara tuner itu kayak master chef. Oh. Ya, jadi bahan bakunya sudah ada. Kayak Chef Juna, Chef Juna, Chef Ya, Juna. kemudian Tapi tidak marah-marah ya? dapurnya udah ada. Kalau marah-marah nggak ada customer datang. Gimana itu jadi masakan enak, nah itu tugasnya tuner. Oke. Dan seorang tuner yang mumpuni, dia dapat bayarannya juga bagus. Oh gitu? Iya. Oh, gitu. jadi ibarat kata nih industri audio dalam mobil ini kayak punya menumbuhkan pekerjaan baru ya? Betul, Bukan betul. pekerjaan baru sebenarnya sih, yang udah ada tapi lebih timbul ke permukaan lagi gitu ya? Iya betul. Oke. Kadang-kadang tuner itu juga bisa merangkap sebagai installer juga, Oke. tapi bisa juga dia independen. Gitu ya. Jadi installnya bisa di mana, tapi tunernya sama dia. Gitu. Ya, Betul, jadi sederhananya teknologinya kalau TV zaman dulu kan nangkepnya tuh jaringan UHF ya, yang pakai antena analog. ya. Kalau sekarang kan udah digital. Sama nih di industri audio juga gitu. Oke. Yang dulunya kita semua settingan serba analog, Ya. sekarang udah bisa digital. Dan untuk nyeting digital itu emang butuh audio installer yang benar-benar paham dan ngerti untuk ngelakuin itu semua. Oke. Nah, kalau gue pertama kali beli audio untuk mobil adalah yang pasti head unit karena yang penting ya bisa Apple CarPlay atau Android Auto atau bisa mirroring. Itu penting banget sih buat lihat peta segala macam. Nah, kalau untuk karakter suara, gue nggak suka tuh yang ngebas-ngebas. Suka yang clean. Umur ya, tadi umur ya. Kayak clean aja gitu kan. Nggak yang jedak-jeduk. Flat, betul. Itu Iya. namanya karakter sound quality. Sound quality. Oh, oke. Nah, ini gue pernah menemukan satu mobil punya teman gue. Perangkatnya mahal-mahal nih. Mahal-mahal, dia bisa beli sampai 80. Tapi kenapa ketika lagi nyetir, gue gedein volume kok kayak mekak di telinga gitu. Nggak yang Tajem gitu kan. Kayak bikin stres jadinya. Itu kenapa tuh? Ini jawaban sederhana enggak? Menurut Om Mobi ya, Iya, iya. speakernya kurang mahal. Sember. Atau tunernya kurang jago. Enggak sih, bisa jadi gini, ini menurut gue nih ya. Ah, Audio itu kan sifatnya benar-benar personal. Jadi setiap brand audio sendiri juga punya karakternya masing-masing. Kalau kita bandingin speaker brand A ketemu sama speaker brand B, itu karakternya beda. Oke. Makanya nih, kalau kita nanya sama Om Aswendo, pengalaman audio lebih dari 30 tahun, ada nggak brand audio yang terbaik di dunia?
Ya itu bisa dibilang jadinya relatif karena Iya, jadi nggak bisa masing-masing dibilang gitu ya. begitu. Ya masing-masing punya preferensi. Ya, nggak ada satupun yang bisa dibilang tuh the best overall. Jadi kalau bisa dibilang, gue pengen beli speaker, misalnya ada yang datang ke Sunda gitu kan, datang pengen beli speaker yang paling bagus, nggak ada tuh ya? Yang paling bagus adalah yang paling cocok untuk si konsumen tersebut. Oh. Itu jawabannya. Oke, yang Jadi paling terpenting dia harus mengerti dulu dia maunya apa berarti ya? Betul. Jadi audio installer yang baik adalah audio installer yang benar-benar mendengarkan apa yang dimau sama si konsumen. Oke. Ya, tadi kadang kalau ada yang senang SQL, Betul. ada yang senang SPL yang kencang-kencang jedak-jeduk, ada yang senang Clarity kayak ini. Masalahnya Clarity yang paling mahal biasanya. Oke, jadi yang penting kita tahu nih maunya apa nih ya. Oke, nah ngomongin soal low budget nih. Tadi kita ngomongin yang 2M, yang ratusan gitu kan. Ini seperti tidak relate sama kantong kita. Ngomongin soal audio yang low budget. Di bawah 10 juta deh, kita punya duit misalnya 6 juta. Yang harus dibeli apa aja nih? Oke, kalau punya budget 6 juta yang harus dibeli ada dua opsi. Ya. Yang pertama, kalau ternyata emang lu mau beli benar-benar full paket, itu biasa tersedia tuh mulai dari speaker depan yang two ways, kemudian power 4 channel, terus juga subwoofer. Oke. Jadi suara di mobil tuh suara mid bass, suara vokal dan suara bassnya udah dapet. Atau opsi yang kedua, di budget 6 juta ini cuman budget awal. Jadi kalau ternyata memang mau dibikin bertahap, oh 6 juta nih budget pertama gue, ya udah beli speaker yang mahal sekalian. Oh. Itu 6 jutanya abisin semua di speaker. Oke. Sisanya baru nanti nambah komponen ke power, ke subwoofer. Jadi istilahnya nabung-nabung dulu ya? Betul. Nyicil-nyicil dulu. Yeah. Oke. Kalau 6 juta, mau Indo beli apa 6 juta? Kalau 6 juta zaman sekarang kan zaman online. Jadi kita bisa milih di online itu paket yang ada 0% blibli.com kayaknya ada ya. Oh ada, ada. Itu kita bisa milih, kan tadi saya bilang biasanya speaker dulu kalau saya. Tapi saya kalau yang seneng nampang sih biasanya head unit dulu. Head unit. Yang kedua ini seneng nampang berarti kan gitu ya. Nah terus yang kedua ya, kalau kita udah punya head unit, tadi ini asumsi head unit deh. Head unit yang bagus, maka itu ke sininya ya harus ngikutin bagus. Kalau nggak bottleneck dia. Ya. Nah kalau speaker kadang-kadang kita mengasumsikan untuk menghemat budget head unitnya nggak kita ganti, gitu. Tapi speakernya kita bagusin. Jadi pilihannya bisa dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu, terserah, gitu loh. Ya. Kalau 6 juta nih Om. Gini. Ya. Gue demen nih dikasih petua sama Om. Dengerin. Oh iya. Gimana? Indahnya sebuah car audio. Ya. Budget bisa unlimited sampai besar sekali, ya kan? Fisiknya bisa tidak terlihat sama sekali. Iya, betul. Nih, jadi berapapun audio Anda bisa bilang angka berapapun ke istri Anda. Oh, jadi ngibulnya gampang. Iya, gampang. Kalau misalnya modif mobil ketahuan kan? Pelek diganti. Wah, duit bulanan berkurang nih. Betul, ganti jok Recaro, ya kasih apa segala macam, setir Nardi. Tapi car audio. Car audio bisa nggak kelihatan. Dan belum tentu seorang istri itu buka bagasi. Ya kan? Jarang terjadi itu. Ya. Jadi modif audio lebih enak ya. Yang anterin aku ke supermarket dong mau belanja bulanan. Oh jangan naik mobil aku ya, mobil kamu aja. Itu buka bagasi ketahuan. Ya itu. Modus. Oke, nah ini terakhir udah kita ngomong kasih pertanyaan ke teman-teman di sini ya. Oke. Ini sekarang kita buka pertanyaan Q&A. Mungkin ada yang mau nanya? Satu. Ya, satu. Langsung aja satu dulu, satu tanya. Nanti satu-satu dulu ya. Satu pertanyaan. Dengan siapa Mas? Ada dua tuh. Ridwan Hanif ya? Oh bukan. Ayo Mas, langsung nanya Mas. Gue kira Ridwan Hanif. Ya. Saya Amri dari Romangun. Saya mau nanya nih, kalau misal modif audio yang speakernya nih, itu bisa ngaruh ke harga jual nggak pas mobilnya dijual balik? Sama untuk kelas low MPV itu harus ngitung arus listriknya juga nggak? Oke, jadi pertanyaan ada dua. Oke. Ada tiga. Kalau banyak ntar di email aja Mas. Catatan saya suka karakter suara yang clean. Oh, jadi kalau sama. misal mainin musik pop, jazz, bisa juga di situ. Wah, suka musik jazz Mas ya? Iya. Cenderung yang slow. Oke. Kadang rock juga, kadang metal juga. Oh ya, kadang metal juga.
Ada yang lebih clean lagi mas, lagunya Limbat. Dia clean banget tuh. Oke, iya betul. Enak Oke. lagunya enak ya. Gue enak lagu Limbat. Limbat punya lagu liriknya deep banget, dalam gitu. Oke. Ya oke, yang pertama nih. Yang pertama adalah tadi apa? Bisa ngaruh ke harga jual nggak? Oh ngaruh harga jual. Yang kedua kalau misalnya audio, ngaruh ke harga jual nggak? Lu beli mobil gue lebih tinggi nih karena audionya lebih mahal gitu. Ngaruh nggak sih? 90% faktanya enggak. Enggak ya? Faktanya enggak. Jadi 10%-nya itu ya nyari pembeli yang memang dia juga hobi sama audio. Jadi nilainya ada. Tapi semua teman-teman di sini kalau beli audio jangan khawatir. Audionya itu bisa dicopot, bisa dipindah lagi ke mobil yang baru. Betul. Gitu. Jadi kebanyakan orang tuh males ya kalau misalnya mau jual mobil lagi ya udah deh audio aja. Itu nggak ibarat kata udah jadi bonus doang ya. Mending dicopot aja sih ya kan. Ya mending dicopot. Oke, itu. Yang kedua adalah tadi apa mas? Tambahan lagi. Apa? Ini audio kita bisa beli, kenapa bisa lebih mahal daripada mobilnya? Karena apapun mobilnya digantikan dicopot pasang mobil barunya lagi. Iya. Mobilnya barunya lagi. Iya. Itu. Om Wendo mungkin mau tambahin? Kalau saya yang terkait pertanyaan kedua tadi kan apa? Jazz. Sebentar. Gimana? Kelistrikan buat speaker. Apa? Kelistrikan buat kelistrikan buat speaker. Iya. Jadi gini, kalau di car audio itu hal yang paling penting, ini sebenarnya tugas installer ya. Kelistrikan tuh diberesin dulu ya. Kelistrikan diberesin dulu, setelah itu instalasi juga tadi, jangan sampai kita sembarangan ngebobok sehingga mengurangi harga jual mobil ya. Terus yang ketiga juga usahakan, tadi kan ada istilahnya personal preference ya. Nah, tapi ingat kalau car audio yang bagus itu sebetulnya kita pakai ya yang sound quality saya bicara nih. Itu pakai genre macam-macam juga nggak apa-apa, dari jazz, klasik sampai dangdut harusnya semuanya bagus ya. Kira-kira kurang lebih kayak gitu. Oke, itu dia. Jadi kelistrikan penting tuh ya. Penting. Jangan sampai tokennya habis mas. Iya. Nanti bunyi. Tokennya. Oke, pertanyaan berikutnya ada? Tuh. Siapa ya? Ya, mas di sini nih. Ya. Dengan pakai mic dong biar kelihatan. Coba diri. Ya. Iya. Namanya siapa? Aryo. Mau nanya apa nih Aryo nih? Ya, nanya seputar audio. Iya. Ini Om yang mau saya tanya, misalnya saya dari mobil standar nih Om. Menurut Om itu budget yang pas untuk spesifikasi mulai dari audio, speaker, dan subwoofer tuh di budget berapa ya Om ya? Biar saya nih bisa nabung lah kasarnya gitu. Jadi tahu menurut Om tuh yang bagus di budget berapa angkanya? Mungkin lebih tepatnya yang ideal kali ya. Iya, yang ideal untuk awal-awal gitu. Oke, di budget berapa? Ya. Kalau saya sih gini, sebetulnya entry level start awal itu biasanya 3 sampai 5 juta ya entry level ya. Tapi saya sarankan jangan ngepas di situ. Kalau bisa sekitar 10 juta paling nggak minimum. Ya, kenapa? Biar kita nanti pada saat kita nikmatin, wah ini ternyata kita pengennya begini-begini, itu nggak bongkar lagi dari awal gitu ya. Kalau 3 juta tuh masih dapat barang yang istilahnya biasa banget ya. Jadi nanti kita malah yang bikin mahal tuh gonta-gantinya mas. Ya, jadi lebih baik kita dari awal misalnya punya 15 atau 20 juta, itu kita spend untuk yang utama dulu tadi, kalau nggak speaker, head unit. Nah setelah itu baru kita bicara yang lain, tapi yang paling intinya adalah datanglah ke installer yang terpercaya, yang kita nyaman komunikasi sama dia, kira-kira demikian. Oke, ada yang mau namain Om Obi mungkin? Budget berapa Om yang ideal? Budget lagi ditanya. Iya. Ya yang penting Iya. istri nggak tahu. Jujur. Tuh, yang penting istri nggak tahu kalau udah married ya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya mungkin. Ya, ini kadang perempuan apa? Mas yang ini dari tadi nih, Wah. ini. Nah, ya. Tuh. Oh tadi, Iya. oke. Udah, Satu klub ya? Cek, kenapa? Satu klub? Baru gabung. Oh baru gabung. Iya, saya baru gabung. Oh, iya. Salam kenal Om ya. Ya, cukup Oke. ya mas ya, cukup. Jawab oke. Oke, nama saya Tommy, saya dari komunitas Toyota Avanza Club Indonesia. Namanya Taci. Simple. Apa? Taci ya? Iya, Taci. C-nya jangan hilang, C-nya jangan hilang. Oh iya. Oke, Oh iya. Kalau ketemu C-nya. Taci Rumba gitu kan? seralah Gitu ya? Oh, gitu. Taki, itu taki. Oh, oke. Terus. Oke, Ya. simple sih. Untuk head unit, saya mau tanya tentang head unit. Apakah brand dari sebuah head unit itu bisa mempengaruhi kualitas suara? Ah. Even brandnya itu low budget,
tapi dia punya kualitas speaker atau power yang mumpuni sehingga jadi kualitas suaranya bakal lebih baik atau enggak? Kira-kira seperti itu. Thank you. Oh. Brand mempengaruhi karakter suara apa enggak? Bagusnya suara atau enggak? Brand itu gini, kenapa dia bisa menjadi brand dan brand itu misalnya bisa establish, bisa dalam jangka panjang itu disukai orang, itu biasanya kita bicara tentang kualitasnya atau value-nya ya. Jadi kalau bagi saya salah satu indikasi untuk bisa mengambil keputusan pembelian, saya lihat apakah brand itu punya reputasi cukup bagus ya. Kemudian apakah dukungan purna jualnya bagus ya. Terus kemudian apakah ini didukung juga oleh misalnya retail chain atau mungkin juga installer yang memang ngerti barang, mengoptimalkan barang demikian. Ya biasanya seperti itu ya. Nah, gue tambahin nih Mas Tommy ya. Oke, jadi basically kalau head unit di Indonesia itu dibagi jadi dua. Satu head unit yang branded, brand-brandnya Mas udah tahu ya. Sama yang kedua head unit yang memang lebih ke brand-brand China. Biasanya kalau yang branded punya hasil kompresi suara yang lebih oke. Sedangkan kalau head unit yang China fiturnya jauh lebih lengkap. Jadi kalau Mas memang targetnya tujuannya mau main audio, mau diakalin gimana pun juga, ini pengalaman gue pribadi nih, 6 tahun terakhir ngetesin beragam macam brand, tetap head unit yang branded suara lebih oke. Itu udah jawaban per hari ini, itu jawaban terbaiknya di situ. Cukup? Thank you. Oke, sama-sama. Oke, Om Obi mau namain Om Obi? Nggak usah. Biasanya di endorse. Tapi kalau ngomongin soal brand China, bener loh ini ternyata punya banyak fitur ya. Kalau kita ngomong cari fitur yang banyak. Kayak misalnya Android gitu kan. Ya, jadi tergantung. Jadi maunya yang di mana nih? Mau main di kualitas suara atau kekayaan fitur gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ini kita kasih hadiah dulu buat yang penanya tadi. Hadiahnya mana? Ya. Tommy. Yang pertama dari Mas, silakan Mas. Mas Aryo tadi ya? Ya, Mas Aryo. Ini dari klub Taci-Taci Rumba. Taci-Taci Rumba. Oke, ada lagi? Oke, ya Mas ini deh. Ya. Silakan Mas. Dengan Halo. siapa? Perkenalkan nama saya Iqbal. Iqbal. Ya, ya. dari tadi saya dengar kayaknya belum ada yang ngebahas mengenai peredam mobilnya. Oh, Nah, seberapa peredam ngaruh mobil. peredam mobil Iya. untuk kualitas audio itu sendiri? Oke, Oke. baik. Seberapa penting peredam mobil? Ya. Oke. Peredam mobil yang baik itu perbedaannya dengan peredam standar bisa jadi bumi langit. Ya. Jadi kalau standar saya untuk di mobil, saya pengen di kecepatan 120 km per jam, nggak kenceng-kenceng ya 120, itu dengernya tetap sebagus seperti mobil lagi parkir. Itu keinginan saya, itu targetnya. Ya, ngomongnya gampang ya, jalaninnya susah Mas. Ya, gitu ya. Karena apa? Peredam itu ada beberapa jenis, ya. Ada peredam getaran, ada peredam suara, ada peredam panas. Tiga-tiganya nih harus kita pergunakan kalau mobil kita mau bagus. Ya. Dan prioritas, kalau ditanya prioritas mana yang harus dipasang duluan? Atap Mas, atap. Atap ya? Pengaruhnya paling besar untuk Oh. bass. Jadi kalau atapnya nggak bagus, itu nanti ketahuan tuh waktu bassnya gede tuh nge-flag deng. Oh gitu. Rusak suara. Di SPL aja kalau atapnya nggak bagus, rangkanya nggak bagus, dia akan mengurangi desibel. Apalagi kalau lagi hujan ya, Oh iya, berisik ya. klotok-klotok. Orang tong. Mobil ratusan juta, hujan klotok gitu ya. Banyak gitu. Iya banyak kan kayak gitu. Oh berarti susah dong kalau misalnya atapnya cabriolet gitu susah ya, kanvas ya? Ya nggak Buka bisa. aja. Tapi itu kan tujuannya lain lagi. Oh itu. iya. Gitu Mas. Jadi peredam itu penting ya. Terus memasang di mana juga penting ya. Jadi bukan pintunya dikasih peredam aspal berlapis-lapis sampai berat banget enggak. Tapi kita harus ngerti tekniknya di mana kita harus pasang. Nah itu ada tekniknya. Ntar kalau mau mungkin kita ketemuan lagi aja biar bahas pertanyaannya dia bisa. Iya, Ya, soalnya ya. kalau ngomongin peredam bisa panjang Oh tuh. panjang, biar panjang. Ya. Bab-bab nanti. Ini. Mungkin Om Rizky mau tambahin untuk peredam? Oke, Om Obi? Kalau mobil yang penting peredam sama kaca film 100%. Oh iya, kaca film. Iya, Iya. itu dijamin pasangan Anda betah. Iya. Nggak mau pulang. Iya. Kalau kacanya terang kan nggak asik ya, privacy Iya, gitu kan. Betul. Nanti tiba-tiba pala ceweknya hilang gitu kan. Handphonenya jatuh, nyari-nyari handphone gitu, nggak enak.
Oke, pertanyaan berikutnya mungkin kita kasih goodie bag dulu. Saya Mas, siap. Oke, terakhir satu pertanyaan lagi ya. Ini mungkin Mas, silakan Mas. Ya. Ya, di tengah Mas boleh. Selamat siang, selamat sore. Perkenalkan nama saya Dava. Mau nanya untuk tips and trick bagi pemula memilih audio mobil. Oke, untuk Ya, apa tadi? Tips and trick pemula. Oh, tadi enggak Inggris tips and trick. Untuk Beda, tips Om. and trick. Oke. Tips and trick. Pemula untuk memilih audio mobil. Iya, Oke. Udah itu aja? Udah. Oke, tips and trick memilih audio buat pemula. Oke. Ya. Jadi kalau sebagai pemula ya, yang pertama itu kita sekarang nih eranya internet ya. Kita lihat informasinya. Jadi banyak sekali bertebaran di informasi di internet tentang budget car audio. Cari aja Google ya. Nanti akan ketemu rekomendasi-rekomendasi. Nah, lihat lagi reputasi siapa yang jual gitu ya. Dan lihat di situs misalnya kayak blibli.com. Oh, ini harganya berapa? Masuk nggak budget gue? Ada nggak cicilan 0%-nya? Ya kayak gitu-gitu tuh Mas ya. Terus kemudian tadi kalau misalnya sudah kita punya keputusan gitu ya, datang ke installer, bisa nggak kita komunikasi sama dia? Jadi kalau kita ketemu installer yang dia nggak perhatian sama kita, tinggalkan. Zaman sekarang bukan era di mana kita harus nurut 100%, kita harus sama, egaliter ya. Terus yang kedua, tadi budget itu bisa bertahap, tapi pilihlah yang benar sejak awal ya. Jadi jangan milih head unit abal-abal, speaker abal-abal, amplifier abal-abal, cari penyakit ya. Jadi pilihlah yang kira-kira kita ke depannya itu pas di upgrade itu kita memungkinkan untuk kita sambungin dengan existing perangkat ya. Kira-kira demikian. Oke. Gue mau nambahin nih. Ya. Oke Mas Iqbal. Ini Iqbal ya, betul? Ya, Iqbal. Oh Dava. Oh, Dava, sorry. Dava. Oh. Oke Mas Dava. Jadi ini sebelumnya gue udah pernah bikin vlognya di Sunda Motor. Ada SM Ranger di sini, angkat tangan SM Ranger. Oh, ada. Hey. Oke, jadi gue ada YouTube channel namanya Sunda Motor. Di sini gue pernah bikin 5 tips and tricks untuk memilih audio mobil. Yang pertama pastinya tentuin karakter. Kan tadi di awal kita sempat bahas nih. Jadi lo pilih karakter suaranya mau yang mana. Kedua, setelah menentukan karakter suara, pilih juga audio ini mau diinstalnya dalam bentuk seperti apa. Jadi apakah nanti subwoofernya taruh di kolong jok atau taruh di bagasi. Oke, starting dari situ. Dan yang ketiga, tentuin budget. Ini penting banget. Kenapa? Karena tadi kalau ternyata memang mau bikin audio yang benar-benar bagus, ya udah setup benar-benar bagus dari awal. Tapi kalau enggak, ya udah benar-benar bikin cari yang murah, meriah, enak dari awal. Yang keempat, tadi benar kata Om Aswendo, cari audio installer yang klik. Audio itu mirip kayak dokter. Jadi ada pasien yang benar-benar sembuhnya sama dokter ini. Sama audio juga. Ketika kalian datang ketemu audio installer yang benar-benar nih kayak gue klik nih ngomong sama dia nyambung nih. Ya udah, berarti dengerin. Dengerin jangan jadian dengerin aja. Kalau gara nyambung jadian. Dan Iya. terakhir yang kelima, gue setuju banget kalau era internet ini ngebantu kita untuk cari banyak informasi. Tapi satu, kalau kita mau pasang audio itu kita mau buang duit. Berdasarkan pengalaman yang gue temuin, banyak orang yang mau buang duit malah stres. Jadi dia bisa nih nanya datang ke 5 tempat, bahkan ke 10 tempat, yang ada dia makin bingung. Dia juga nanya ke forum-forum baca, yang ada dia makin bingung. Jadi better kalau seandainya emang udah yakin sama 1, 2, 3 referensi, udah stick with that. Gitu sih. Oke, jadi jangan kebanyakan referensi lagi ya. Ya, nanti Malah nggak bingung. jadi beli-beli lagi ntar. Oke, mungkin Om Obi, tips and trick. Ini mereka udah ahli semua ya. Kalau kami biasanya oke, toko mana yang cocok installer, ya bener itu paling penting. Hubungan antara kita dengan installer itu penting. Betul. Ya dia tahu, betul. dia jadi ngerti selera kita apa, ya duit kita berapa dan jangan sampai ketipu. Tuh. Itu kita percaya, ada preferensi dari teman-teman, jalankan. Karena kita belum tentu ngerti apa yang kita browsing, apa yang kita belum tentu ngerti. Dia yang lebih ngerti. Ya. Itu aja. Jadi sekali lagi perbanyak lagi referensi ya. Yang namanya sekarang kan eranya internet ya Gak. Mau apapun bisa belanja online di situ. Belanja car audio bisa di blibli.com. Jadi kita bisa yang namanya banyak tuh cicilan 0%, promo-promo menarik. Dan yang sekutnya lagi nih,
ketika misalnya lu nggak ada waktu, lu bisa belanja online di blibli.com, lu beli barang-barang car audio, datang ke rumah lu, terus tiba-tiba lu tiba-tiba beli di tokonya Sudah Motornya di blibli.com ada kan ya, lu beli dari Om Rizky kan, terus pengen instalasi, bisa Om ya? Bisa langsung ya? Tuh, jadi dari instalasinya gratis. Tuh, dan sekali lagi Blibli punya program yang namanya gratis ongkos kirim. Wehehe, persekutan tuh. Jadi sekali lagi beli di tempat yang terpercaya harus punya hubungan klik ya antara user sama yang namanya installer. Jangan sampai jadian. Jangan sampai jadian ya. Lu ntar ngobrol nyaman ntar lu curhat. Jangan. Gini, banyak ya. Jadi Om Rizky saya ada masalah keluarga nih ya. Gue juga gak mau tahu kali. Tapi banyak kayak gitu ya. Oh, ada pengalaman unik gak sih Om Rizky sama pembeli? Ada deh, ada banyak. Cerita-cerita lucu banyak pokoknya. Itu ada kode etiknya antara pembeli sama audio installer tuh ada kode etiknya. Dokter, kayak dokter. Iya dokter. Sedikit lagi terungkap loh. Oh iya benar. Dia kayak psikiater ya. Ngomong-ngomong lagi analisa gitu. Emang kamu ada masalah apa di rumah? Tadi yang menarik juga semakin internet semakin cepat ya. Ya. Bentar lagi 5G ya. Ini kebetulan saya juga salah satu teman saya nih sharing link gitu ya tentang 5G gitu ya. Itu nanti di car audio juga akan menerima manfaatnya. Jadi kita bisa streaming dengan sangat cepat, nggak ada laggingnya. Terus kita juga milih lagu pun tinggal ngomong. Ingin lagunya Siti Badriah lagi cantik. Nah, jadi langsung kita selesai ngomong dia nyetel. Gitu ya. Saya pengen denger Gofar Halim ngomong 2 hari yang lalu. Gofar Hilman. Iya. Gofar Halim tetangga saya. Gofar Hilman. Ya. Langsung dikoreksi. Nah, kayak gitu. Internetnya bisa langsung mengkoreksi. Oh iya. Padahal Om Gofar Bukan lagi Gofar jauh. Halim, Ya, Gofar Hilman. Iya. Siap. Nah, jadi gitu, kita bisa langsung merasakan kecepatan di situ ya. Nah, terus kita bisa nyari lagu yang mungkin kalau lewat media normal, apalagi zaman dulu pakai CD, pasang, setel, track berapa. Nah ini kita langsung ngomong aja, Sam Smith, lagu yang terbaru, langsung di setel. Gitu ya. Jadi benar-benar praktis. Nanti kedepannya seperti itu. Nah menurut masing-masing nih Om di sini nih, kira-kira dalam 5 tahun ke depan nih, car audio tuh bisa seperti apa sih bayangannya? Dia makin go environment juga, go green. Jadi nanti car audio ya, ini ramalan saya loh ya, akan bisa powernya kan semakin banyak nanti mobil hybrid terus mobil full listrik ya. Nah logikanya kan dengan mobil listrik itu kan sebetulnya perangkat audio jadi boros gitu ya. Nah tapi mobil-mobil tuh trennya nanti akan ada solar cell segala macam gitu ya. Jadi di negara kita yang kaya sinar matahari itu kena banget. Saya pikir trennya nanti ngikutin tren otomotif. Mungkin Omobi nanti yang bisa ini kan. Bahwa mobil ke depan tuh nanti semakin bersih, minim emisi ya. Dan juga dia semakin mendukung audio. Kenapa? Mobil listrik tuh hening. Dia nggak berisik, dia zut langsung kecepatan 100. Untuk orang yang suka dengan audio tuh kayak dimanjakan banget ya? Oke, iya itu jelas pasti dimanjakan banget dengan teknologi yang ada gitu. Oke. Kira-kira demikian. 5 tahun lagi nih Om nih, prediksi nih. Car audio tuh seperti apa sih? 5 tahun ke depan. Orang-orang tuh kan karena gini, sekarang kan dulu subwoofer tuh gede-gede ya. Sekarang ada yang kecil yang udah diumpetin di kolong gitu. Iya, betul. Mungkin ke depannya ada yang lebih kecil-kecil lagi nih, yang portable mungkin ada nih. Jadi 5 tahun lagi, benar mungkin ini dengan kebijakan pemerintah yang akan datang ini, itu kan banyak mobil hybrid sama electric car. Mudah-mudahan kejadian begitu. Bagus sekali untuk car audio. Dan harus bisa lebih kreatif lagi juga untuk memodifikasinya. Iya, betul. Karena challenge-nya ke depannya itu udah pasti akan semakin semakin sulit. Iya. Apalagi sekarang head unit udah yang gede-gede tuh ya. Iya. Udah yang 10 inch. Iya. Mungkin nanti gede-gede lagi tuh. Macam ke Tesla-Teslaan gitu. 42 inch gitu kan jadi 42 gede. inch. Ada 60 inch. Kagak kelihatan loh nyetirnya. Air tancap. Om Rizky gimana Om Rizky? Perkembangan car audio 5 tahun ke depan nih? 5 tahun lagi generasi milenial bakalan makin menggila sama audio. Tapi dengan style yang beda. Kalau zaman dulu kalian suka yang heboh-heboh, 5 tahun lagi akan lebih minimalis. Beli mobil expander, karena kan baru karir pertama lah, mobilnya baru off-road expander gitu.
Yang diganti tuh yang simple, praktis, plug and play buat mobil itu. Oke. Jadi nanti udah nggak akan ribet tuh, instalasinya juga akan lebih cepat. Teman-teman datang masukin mobil pagi, sore udah pulang. Enak tuh. Akan seperti itu. Oke. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Oke, terima kasih buat teman-teman kita di sini. Tepuk tangannya semuanya. Dan sekian talk show ngobrol otomotif edisi Car Audio kali ini. Jangan lupa main di booth blibli.com di hall 3A karena banyak aktivitas seru seperti virtual test drive pakai VR dan ada juga virtual race. Mau ngikutin lagi buat teman-teman di sini mau masuk ke Gias, jangan lupa beli tiketnya di blibli.com/gias. Belanja minimum 500.000. Bisa dapat kesempatan untuk memenangkan Renault Tribe. Tepuk tangan buat teman-teman yang hadir di sini. Jadi sekali lagi kalau mau beli tiket di blibli.com/gias, apa sih yang enggak buat kamu karena kamu nomor 1. Sekut banget. Gofar Hilman pamit, jangan lupa follow semua sosial media blibli.com dan see you di next event berikutnya dari Blibli. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita. Dan tepuk tangan buat semua yang hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa.